Halo teman-teman, ketemu lagi di review Valencia GP. Kali ini kita akan membahas hasil race dulu, terus nanti klasemen, terus gosip-gosip. Review ya. Oke. Pemenang 1 Franco Morbidelli, 2 Jack Miller, 3 Pol Espargaro, 4 Alex Rins, 5 Brad Binder, 6 Miguel Oliveira, 7 Joan Mir, 8 Andrea Dovizioso, 9 Alex Espargaro, 10 Maverick Viñales, 11 Francesco Bagnaia, 12 Aing Bebek Valentino Rossi, 13 Cal Crutchlow, 14 Stefan Bradl, 15 Danilo Petrucci, 16 Alex Marquez, 17 Tito Rabat, terakhir 18 Lorenzo Savadori. Yang DNF Takaki Nakagami, Fabio Quartararo, dan Johan Zarco. Kita move ke klasemen. Jadi ini klasemen ada 3 rider, konstruktor, dan tim. Kita bahas dulu rider ya. Pemimpin Sang Yordun 1 Joan Mir 171, 2 Franco Morbidelli 142, 3 Alex Rins 138, 4 Maverick Viñales 127, 5 Fabio Quartararo 125, 6 Andrea Dovizioso 125, 7 Pol Espargaro 122, 8 Jack Miller 112, 9 Takaki Nakagami 105, 10 Miguel Oliveira 100, 11 Brad Binder 87, 12 Danilo Petrucci 78, 13 Johan Zarco 71, 14 Alex Marquez 67, 15 Aing Bebek Valentino Rossi 62. Akhirnya dia sudah keluar dari angka keramat 58. 16 Francesco Bagnaia 47, 17 Alex Espargaro 34, 18 Cal Crutchlow 29, 19 Iker Lecuona 27, 20 Stefan Bradl 18, 21 Bradley Smith 12, 22 Tito Rabat 10, 23 Michel Pirro 4, terakhir 24 Lorenzo Savadori 0. Kita gerak ke klasemen konstruktor. 1 Suzuki 201, 2 Ducati 201 sama poinnya ya. 3 Yamaha 188, 4 KTM 175, 5 Honda 133, terakhir 6 Aprilia 43. Oke, kita move ke klasemen tim. 1 tim Suzuki X-Star 309, 2 Petronas Yamaha SRT 230, 3 Red Bull KTM Factory Racing 209, 4 Ducati Team 203, 5 Monster Energy Yamaha MotoGP 169, 6 Pramac Racing 163, Alciar Honda 134, 8 Red Bull KTM Tech 3 127, 9 Repsol Honda Team 85, 10 Esponsorama Racing 81, 11 Aprilia Racing Team Gresini 46. Oke, selamat dulu untuk Joan Mir. Setelah selama ini jadi calon sengak, akhirnya dia sekarang layak sengak. Kenapa Mbak Yu bilang dia layak sengak? Karena dia berhasil memanage psikologi dia dengan amat sangat baik. Mbak Yu bisa bayangkan dia punya tekanan bahwa dia calon jurdun tapi nggak pernah menang. Kalau Mbak Yu jadi dia, mungkin Mbak Yu tertekan, mesti menang nih, mesti menang, dan biasanya bikin kesalahan. Dan dia enggak, kalau menang ya menang, kalau enggak ya enggak. Dan itu yang bikin dia semacam nothing tulus nih buat musim ini, sejak awal. Kalau podium, kalau konsistennya syukur, kalau enggak ya enggak gitu. Itu yang bikin dia enggak terlalu terbebani dengan harus jurdun. Tapi dia berhasil memanage itu. Dia nggak memaksa bahwa dia mau jadi rider yang membawa nama Suzuki. Dia juga nggak maksa harus menang, dan dia sangat sabar untuk memanage dia punya psikologi. Meskipun Quartararo sering saywar sama dia waktu kemarin-kemarin itu, dia sempat saywar, dan dia layani tapi tanpa beban.
Sementara di sisi lain Snaktaro karena dia yang menang paling banyak, jadi otomatis dia psikologinya terbebani. Masa gue udah menang paling banyak nggak jurlun, benar nggak? Itulah kenapa yang bikin dia satu saywar, dua dia terbeban, dia termakam saywarnya sendiri, kemudian terbeban karena ekspektasi dia adalah ini motor bagus, karena dari awal musim memang kelihatannya bagus tuh motor ya. Ekspektasi dia adalah ini motor bagus nih, bisa dipakai buat jurun gitu. Tapi makin kesini sudah dia kadang melakukan kesalahan, kadang motornya juga yang masalah. Jadi ya kita nggak bisa bilang bahwa Yamaha adalah motor jurun so far. Kenapa? In fact yang ada di klasemen kedua itu bukan motor pabrikan, itu adalah motor dengan DNA 2019. Mari kita bahas soal itu. Apa rahasia Suzuki? Kenapa dia bisa cocok meong banget sama ban? Kita bahas dari Bebe Vale. Jadi kata Bebe Vale itu begini. Ban baru 2020 menurut Winter Test adalah ban yang lebih pro pada mesin inline, which is Yamaha, Suzuki, KTM. Tapi ini kata Bebe Vale, pada akhirnya kita tahu bahwa ban ini lebih pro pada Suzuki. Kenapa? Karena KTM moncer cuma di beberapa sirkuit doang yang dia pakai latihan. Yamaha beradul, cuma diheres. Kemudian Suzuki justru satu konsisten, dua makin kesini makin moncer. Dan mereka terbukti mau dari belakang pun mereka sanggup ke depan. Mau dari belakang pun ya teman-teman. Jarang-jarang ada yang dari belakang itu sanggup ke depan kecuali lu memang cocok meong sama ban. Yamaha itu moncernya ya asal lu mulainya dari 10 besar. Kalau mulai dari belakang nggak bisa juga sampai ke depan, susah. Dan itu sampai sekarang masih begitu. Jadi itulah kenapa Bebe bilang ban yang sekarang justru lebih pro sama Suzuki, bukan pro sama inline. Nah itulah kenapa Yamaha mungkin sebenarnya harus berbenah. Benar kata Bebe Vale soal Test Rider, dia bilangnya kayak gini. Test Rider sih sebenarnya saya maunya Dovizioso karena dia cepat, dia sensitif, dan dia berpengalaman. Iya memang Dovi itu orangnya karena dia tenang dan mungkin karena riding stylenya lebih mirip Bebe Vale, lebih gak seradak seruduk gitu. Dan memang gak seradak seruduk itu adalah gayanya Yamaha. Kalau Honda kan lu wajib nyeruduk. Harus main kasar. Tapi kalau Kraslo ya nggak masalah juga. Dia adalah rider yang mampu mempush sampai limit dengan motivasi yang benar. Sebenarnya Mbak Yu agak aneh juga dengan kata motivasi yang benar. Maksudnya apa ya? Nanti kita akan lihat pada akhirnya itu maksudnya apa. Nah, menyoroti soal Lorenzo, ada yang tanya apakah itu karena di Lorenzo yang nggak kerja? Bebe Vale bilang gini, sebenarnya idenya adalah kita pakai tim tes Eropa agar kita bisa ngetes di sirkuit yang kita pakai balapan dengan ban yang dipakai balapan. Jadi mereka setidaknya tahu selaknya. Oh kalau kayak KTM, tahu nggak waktu Snaktaro bahas KTM, karena KTM sering latihan di Brno dan Red Bull Ring, sehingga mereka tahu setting buat bannya apa. Jadi ya paling enggak mereka tahu lah di sirkuit ini, oh gini nih rahasianya. Begitu maunya. Masalahnya adalah mindset Jepang, Yamaha Jepang pakai sirkuit yang emang nggak pernah dipakai buat pembalap. Sudah nggak pernah dipakai buat membalap, bannya juga bukan ban Michelin. Jadi ya nggak nyambung. Bener kata Bebe, nggak nyambung itu tesnya. Emang mesti harus di Eropa dan itu harus serius. Bikin tim tapi kalau nggak serius digodok ya percuma. Makanya Bebe Vale bilang, mau siapa tes ridernya kalau kalian nggak serius ngetes di Eropa ya percuma.
Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi ini di mana Yamaha main gaple aja di belakang akhir-akhir race ini, semoga itu sedikit membuka mata para petinggi Jepang bahwa ada yang salah dengan mesin. Mbak Yu nggak bisa bilang, mungkin kalian bilang gampang ganti aja engineer-nya. Mbak Yu merasa ini nggak segampang itu. Kenapa? Karena Mbak Yu udah mulai berisik sama Yamaha Motor Racing itu mulai dari 2 tahun atau 3 tahun lalu ya. Mbak Yu bilang ganti deh itu insinyur lo. Tapi nggak ada bayangan. Neng Vina malah bilang waktu dites di Sepang mintanya ini, kok jadinya lain ya di Qatar. Awalnya sih nggak masalah, tapi lama-lama kok jadi kelihatan masalahnya. Nah, yang jadi perhatian Mbak Ayu adalah, hey, itu katup mesin yang musim lalu kok masih dipakai sekarang? Kenapa Anda ada duit kah untuk yang pasang yang baru? Toh pada akhirnya kalian ganti juga dengan yang baru, udah kena denda lagi. Bener nggak? Maksud Mbak Yu ngapain sih cari gara-gara taruh katup lama di situ? Ngapain? Pada akhirnya tuh harus diganti juga sama katup baru karena itu lama udah rusak. Ada apa? Jelas itu masalah di Yamahanya. Yamaha Jepang, bukan masalah Yamaha tim di MotoGP, enggak, tapi di Jepang. Itulah Mbak Yu bilang selalu di Instagram bahwa ini soal politik perusahaan. Jadi kalau kalian kayak Mbak Yu kan, investor kayak Mbak Yu itu ngerti. Di sebuah perusahaan itu, se-TBK apapun, itu ada pemegang saham pengendali. Dan dia yang bisa dibilang menentukan lu mau ditaruh di mana, lu mau ditaruh di mana. Nah, kemungkinan ini ada kaitannya teman-teman. Dia yang menentukan budget untuk pengembangan MotoGP berapa, siapa yang mengepalai, dan kemana arahnya. Kalau mereka arahnya ke sini, ya ke sini, ke sana, ke sana. Nah, itulah Mbak Yu merasa kok seperti mereka kekurangan budget sampai pakai katup lama. Tapi pada ujungnya tuh bongkar juga, ganti katup juga ke katup standar. Kenapa iseng banget lu taruh katup lama di situ? Gak ada duit banget apa ya? Dan itu juga Bebe Vale udah bilang waktu di JRS2 dia minta setup mesin untuk tahun 2018, itu sampai dia bilang itu politik banget karena saya harus ngomong langsung sama orang Jepang. Lin Jarvis udah nyerah. Udah nyerah Lin Jarvis, nggak ngerti mau ngomong apa lagi gitu. Akhirnya Vale yang ngomong. Dan itu kayak dia bilang, saya harus berisik dulu. Karena ngomong sama orang Jepang itu, Bayu nggak bisa bilang harga diri tinggi. Kalau itu untuk kepentingan rider juga sih, cuman mereka ada mindset sendiri teman-teman, dan itu ada hubungannya sama politik, kemungkinan ada juga dengan kondisi pendanaan. Jadi semoga dengan menangnya Suzuki itu lumayan tercoreng lah ya Yamaha. Kalau Honda kita maklumi karena dari awal Takeo Yokohama sudah bilang mereka salah patron, mereka punya patron memang sudah di markas, jadi kita nggak bisa salahkan Yamaha Honda Jepangnya, bukan, tapi lebih kepada mereka memang sudah punya patron yaitu Mark Marquez. Bukan kesalahan juga sih, memang rata-rata begitu. Itu mungkin filosofi mereka adalah siapa yang menang ya dia yang diikuti begitu. Tapi nih Yamaha untuk filosofi bahwa ini motor untuk semua rider, pada akhirnya ya semua ridernya yang bobrok. Secara psikologi ini merugikan untuk marketing mereka juga. Dan semoga setelah Suzuki menang ini Yamaha mulai ngeh bahwa nama lu di dunia MotoGP itu sama pentingnya dengan penjualan lu, terutama dengan Bebe Vale yang sudah mau pensiun. Lu nggak bisa berharap terus pada satu figur yaitu Bebe Vale. Bebe Vale kalau datang gila-gilanya bikin tim satelit, dia ke Suzuki habis. Kenapa? Karena penjualan kan ngejarnya Vale. Dan Suzuki sendiri pinter, dia nggak punya figur menjual, tapi dia titel Jordan, dan itu sudah cukup untuk menaikkan penjualan. Dia nggak perlu figur. Tapi kalau ada Vale ke Suzuki makin laku itu barang, serius macam kacang goreng. Oke, kita pindah lagi ke bursa pengganti Iannone. Nah, jadi begini, Iannone itu kenapa dijatuhi hukuman 4 tahun? Kemarin TAS menjelaskan kenapa. Menurut mereka, Iannone tidak berhasil membuktikan
bahwa zat aditif yang masuk ke tubuhnya itu, Bayu nggak bilang narkoba ya, zat aditif itu zat doping yang membantu meningkatkan atau mempertahankan performa orang. Nah, zat yang Bayu lupa itu zatnya apa, tapi fungsinya adalah untuk mengeraskan otot. Jadi mempertahankan kekuatan otot. Itulah kenapa Bayu bilang ini oplas. Kemungkinan dari oplasnya. Jadi menurut Nyetas, bagaimana mungkin untuk seseorang yang terancam karirnya seperti Mr. Iannone tidak mau menyediakan bukti yang kuat bahwa zat yang masuk ke dalam tubuhnya berasal dari ketidaksengajaan. Bagaimana mungkin Mr. Iannone tidak menghubungi restoran yang dikatakan sebagai sumber masuknya zat tersebut. Jadi Iannone, jadi dalam bandingnya Iannone itu sempat bilang bahwa dia makan daging di sebuah restoran di kawasan Bukit Bintang. Kemudian dia makan di hotel sama-sama. Hotel itu hotel sama-sama, hotelnya para rider. Dan dia menuduh bahwa pramusaji atau kokinya yang melakukan kesalahan. Tapi dia nggak bisa menunjukkan bilnya, dia nggak bisa menunjukkan menu apa dan cara memasaknya bagaimana. Dia bahkan tidak menghubungi restoran yang bersangkutan. Itulah kenapa Tas sampai bilang, ngadi-ngadi aja lu, ngapain lu banding kalau nggak punya bukti kuat. Dia bilang itu mereka sampai nunggu 3 bulan loh. Itu makanya sampai macam drakor juga ini barang. Mereka mintanya itu sampai 3 bulan, dan 3 bulan itu masih nggak ada gerakan juga dari Iannone. Itulah kenapa Tas jadi kayak gemes gitu. Dikasih jadi 4 tahun. Nah, infonya dari beberapa atlet di luar, mereka bilang sebenarnya Iannone itu terima aja yang hukuman dari FIM 18 bulan. Kenapa? Karena standarnya memang 4 tahun. Dia dapat dari FIM itu 18 bulan. Itu beruntung banget katanya. Jadi benar juga atas FIM kemarin bilang, saya sudah ngomong sama Iannone, saya sudah bilang mestinya sih terima aja kemarin. Kenapa? Karena memang standarnya Tas dan standarnya WADA itu adalah 4 tahun. Jadi kalau sudah dapat 18 bulan itu sebenarnya sudah beruntung, cuman ya sudah banding dan buktinya juga nggak kuat. Jadi menurut Tas ngapain ini ngabis-ngabisin waktu aja. Sudah ngabis-ngabisin waktu, si Iannone ngomongnya aneh-aneh pula di luar. Dia kan banyak ngomong kemarin di sosial medianya. Oke, kita lanjut lagi di bursa pengganti Iannone. Ada banyak teman-teman. Jorge Lorenzo kemarin itu sudah jatuh. Max Biaggi gosipnya sudah nelpon dia dan dia nggak mau. Jadi Biaggi seolah-olah Biaggi yang bela-belain karir dia, yang dibelain karirnya nyantai main. Nyantai main dia. Jadi karena nggak mau, si Max Biaggi ganti posisi, si Canet naik jadi kandidat. Dari Moto2 ada Marco Bes, itu sponsornya Sky, backingnya Sky. Kemudian di Gian Antonio itu dari Petinggi Aprilia. Kemudian Max Biaggi itu setor Canet. Kemudian Dorna, karena Carl Crutchlow udah pindah ke Test Rider Yamaha, mengajukan Chas Davis yang dari WSBK. Tito Rabat backingnya nggak ada, backingnya cuma duit. Jadi itu ada banyak ya, banyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Chas Davis, Rabat, Marco Bes, Canet, Fabio Diagianan, Tonio. Jadi 5. Kita lihat aja. Kalau dilihat dari race terakhir sih sepertinya Marco Bes. Karena 1 Sky, 2 dia memang bagus, why not? Kalau enggak ya Rabat. Kalau Chas Davis kayaknya enggak. Canet juga kayaknya enggak, kan kemarin juga jatuh. So, kita pindah lagi. Apa yang penting di Portimao? Portimao ini sebenarnya kalau dari gugus tugas sebenarnya mau dibatalkan, tetapi Menteri Olahraganya kekeh karena tanpa penonton pun mereka sudah rugi 74 atau 76 juta euro. Itu karena mereka sudah terlanjur jual tiket penonton bahkan dengan VIP Village. Jadi mereka harus kembalikan uang. Kenapa? Karena tahun depan Portugal nggak ada di kalender, teman-teman. Jadi nggak bisa digeser.
Kalau dia pasti ada di kalender, mereka bisa geser tiket. Nah masalahnya ini kan nggak bisa geser tiket, jadi harus dikembalikan duitnya. Itulah kenapa mereka rugi. Dan mereka juga nggak bisa batalkan kontrak ke Dorna karena ada konsekuensi hukum di situ dan mereka nggak mau. Jadi akan tetap digelar. Yang diperebutkan Rookie of the Year, Constructor of the Year. Harapannya adalah Suzuki dapat triple crown, tapi in fact Ducati juga sama poinnya 201 dengan Suzuki. Kita lihat aja, rider kuatnya Suzuki itu ada 2. Bukan rider kuat, emang cuma 2. Sementara Ducati punya 6. Kalah jumlah yes, tapi kualitasnya yang kita pertanyakan. Yang mereka punya sekarang cuma bisa Jack Miller sama, ya kalau bagus, Dovi. Sementara Rins sama Joan Mir. Jadi 2 ini. Kalau Zarco berhasil bertahan, ya mungkin Ducati yang akan dapat Constructor of the Year. Tapi kalau 6 Ducati ini nggak bisa melawan dan duo Suzuki berhasil double podium, Suzuki yang akan dapat Constructor of the Year. Apalagi Rookie of the Year. Petanya, in fact sekarang Brad Binder unggul 20 poin dari Alex Marquez. Kalau Brad Binder jatuh dan Alex Marquez menang, Alex Marquez akan Rookie of the Year. Tapi apakah ban sanggup menjatuhkan Brad Binder? Nggak tahu juga. Apakah ban sanggup membuat Alex Marquez menang? Nggak tahu juga. Itu tergantung pada arisan. Tapi yang jelas Suzuki yang pantas kita nantikan adalah Constructor of the Year-nya. Ya, apalagi ya? Udah banyak. Ini aja udah kelamaan. Bayu maaf ya kalau kalian nonton di YouTube dan suka lama, karena namanya ini podcast, dan jadi podcast kalau cuma 10 menit itu nggak tahu ngomongnya kurang banget. So, that's all. See you next time. Bye bye.